kami dari kelompok 4, di sini kami akan membahas tentang problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, yaitu PBL. Tapi sebelum kami membahas lebih dalam, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya dan saya Rory, nama saya Joshua Sipit, Nama saya Weli Menok, nama saya Christian Mewan. Tool yang kami gunakan yaitu mengontrol dan monitoring dari rumah. Nah, di sini kami menemukan suatu identifikasi masalah, di mana terkadang pemilik rumah juga konsumen rumah memiliki sebuah masalah dalam monitoring pemakaian daya dalam rumah, yaitu monitoring arus, tegangan, juga daya rumah. Nah, di sini kami mengangkat unit ini untuk mempermudah di mana pemilik rumah bisa memonitoring daya yang terpakai dalam rumah, begitu juga arus dan tegangan, dan bisa mempermudah di mana kami membuat penjumlahan ke rupiah, yaitu daya yang terpakai dalam rumah untuk dirupiahkan pembayaran KWH meter. Di sini juga bisa mengontrol beban dalam rumah dengan jarak jauh berbasis IoT, di mana bisa mengontrol beban dalam rumah seperti saklar ke lampu, ke kontak, ke mesin cuci, dan kulkas dan lain-lain. Nah, untuk tujuannya dimulai dari Joshua. Jadi seperti yang Wele bilang tadi, proyek kita ini akan membahas tentang monitoring dan mengontrol daya rumah. Nah, terkadang kita menggunakan daya listrik dalam satu bulan sudah sangat besar, dan itu tidak kita tahu berapa besar daya yang sudah kita gunakan. Nah, ini proyek kita berguna untuk pengguna yang ingin tahu seberapa besar daya yang sudah dia gunakan, sehingga untuk yang ingin hemat bisa langsung mengontrol dengan cara mematikan daya-daya listrik atau sumber-sumber listrik yang terpakai pada komponen-komponen kelistrikan seperti contoh kulkas, TV, dan lain-lain, sehingga bisa menghemat daya listrik yang kita gunakan. Nah, sekian dari pembahasan kami. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Terima kasih. Sudah tuh. Baiklah, saat ini saya akan melakukan perangkaian pemasangan kabel pada bagian perangkat keras. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Joshua Sipit dari kelompok 4. Nah, di sini ada SP32. Pertama kita pasang dulu dari sensor tegangan atau DMPT. Di sini untuk VCC-nya kita hubungkan ke tegangan 5 volt atau dari VI. Kemudian untuk groundnya kita hubungkan ke ground di SP32. Nah, lanjut untuk outnya kita hubungkan ke pin 34 pada SP32. Ya. Nah, sekarang kita pasang pada sensor arus atau ACS 712. Untuk PCC-nya sama, kita hubungkan ke in atau ke 5 volt.
dari SP32, dan untuk groundnya kita gabungkan. Ground kita gabungkan. Nah, untuk out dari ACS 712 ini kita pasang ke pin nomor 35 dari SP32. Oke, sekarang kita pasang untuk relaynya. Untuk ground kita gabungkan saja. Kemudian untuk VCC kita pakai 3,3 volt dari SP32. Dan in 1 dan in 2, karena di sini ada 2 relay, kita pakai pin 2726. Sekarang untuk LCD-nya, untuk GND kita gabungkan saja. Untuk VCC kita pakai in 5 volt. Kemudian untuk SDA kita pasang ke pin 21. Untuk SCL kita pasang ke pin 22. Nah, kita pasang ke dalam panel. Kira-kira seperti ini jadinya. Selesai. Nah, sekian dari rangkaian saya. Terima kasih. Ya baiklah, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya William Enoch. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang kami pakai untuk judul kontrol dan monitoring daya listrik berbasis IoT. Nah, di bagian sini program ini adalah di mana orang dapat memantau parameter listrik dari rumah, yaitu di mana ada tegangan, arus, daya, energi, dan KWH. Nah, untuk bagian ini define ada blink, yang dimana ketika orang sudah memprogram blink, data stream, dan juga dashboard, kita akan dikasih compile dari blink untuk orang tempel di orang pekodingan agar supaya orang terkonek dengan aplikasi blink yang ini dia define. Nah, kemudian juga orang pakai serial. Nah, yang untuk bagian include di sini adalah bagian-bagian library. Bagian-bagian library yaitu ada blink, Emonlib, EPROM, Wi-Fi, blink simple SP32, wire, liquid crystal mana LCD, juga HTTP client, juga Arduino Jones. Nah, bagian ini
bagian-bagian deklarasi. Kemudian di sini ada juga liquid crystal I2C LCD, di mana torang pakai 16x2 torang pakai LCD I2C. Kemudian di sini ada Conscar yang di bagian Telegram, tapi di sini torang yang tidak pakai Telegram, cuma hanya codingan awan di sini. Nah, untuk bagian cons float, di mana V calibration adalah sebuah tegangan yang torang akan kalibrasi. Juga untuk core calibration adalah arus, di mana torang harus kalibrasi bagian tegangan dan arus ini agar supaya blink juga LCD menampilkan tegangan yang torang ukur, karena tegangan yang torang ukur di sini 220. Juga harus dikalibrasi. Kemudian masuk di sini WiFi dan tambahan blink. Nah, untuk bagian 3 ini di mana torang harus tempel blink out token yang ada di sini, yang torang ambil dari blink, aplikasi blink yang ini torang taruh di sini. Kemudian untuk SSD dan pas itu dari WiFi, di mana nama WiFi dan password WiFi. Nah, kemudian juga ada define relay, di mana relay ini torang pakai untuk kasih nyala dan kasih mati saklar dan stop kontak yang ada di beban rumah. Nah, kemudian untuk di sini ada float KWH cost rate per KWH. Nah, ini dia adalah KWH ini sebagai energi yang terpakai. Cost adalah biaya listrik. Baru rate per KWH adalah harga dari KWH yang torang bisa diganti sesuai kebutuhan. Kemudian di sini juga ada cost in. Di sini dia sebagai alamat penyimpan KWH dan biaya. Baru di sini ada LCD, di mana ini LCD ini torang buat agar dia bisa ganti-ganti. Berapa 3 detik dia akan terganti untuk menampilkan arus tegangan, daya, juga KWH dan biaya. Nah, kemudian untuk bagian ini yang bagian di sini ini digunakan untuk tampilan lebih stabil tanpa fluktuasi yang cost float ini. Kemudian untuk blink yang ini dia yang V5 dan V7 ini adalah untuk mengontrol saklar mati, saklar menyala, dan stop kontak menyala dan stop kontak mati. Ini untuk menampilkan di blink bahwa tanda bahwa saklar akan menyala dan mati. Juga menjadi sebuah tombol di aplikasi blink untuk torang menyalakan dan mematikan sebuah saklar atau stop kontak. Nah, kemudian kita masuk di bagian void setup. Nah, bagian setup isi utama dari bagian setup ini adalah yang pertama serial monitoring. Kemudian untuk WiFi bagian SSID ini, dan di sini ada koneksi blink. Ini blink begin. Ini adalah koneksi dari blink. Torang semua sudah dalam void setup. Kemudian ada pin mode digital write dari relay. Nah, di sini sebagai output dari relay. Relay dimulai dalam keadaan off, low. Kemudian masuk dalam LCD, di mana sini ada inisial LCD. Kemudian baca data energi, yaitu EEPROM begin, di mana dia membaca data dari energi. Kemudian di sini ada harmonic voltage, di mana torang memakai pin 35 dan 34. Kemudian ini calibration dari tegangan 1,7. Kemudian menjalankan pembacaan sensor
yaitu tiap 1 detik menjalankan pembacaan sensor yang ini. Nah, kemudian masuk dalam loop, di mana loop ini dia bekerja untuk dijalankan terus-menerus. Ini yang sangat penting. Ini void loop ini sangat penting. Yang di sini ada blink run, timer run. Untuk menjalankan blink, menjalankan timer setiap detik. Baru ada auto switch back, di mana mengupdate LCD, mengganti halaman LCD secara otomatis. Kemudian tampilan LCD. Cut. Pause. Nah, ini masuk dalam ulang. Terjun cepat dong. Pause dulu. Masuk dalam start mode Mills yang dalam if sini juga void auto switch back. Nah, Mills ini dia akan menyimpan waktu dalam milisecond saat terakhir kali energi dihitung atau diakumulasi. Nah, ini digunakan untuk menghitung selisih waktu. Bagian ini menghitung selisih waktu sehingga kita tahu berapa lama daya bekerja sejak pengukuran terakhir, di mana ada current mills dan last mills di sini. Nah, kemudian ya, kemudian masuk dalam fungsi utama send energy data blink. Ya, ini ada urutannya. Yang pertama itu pembacaan sensor dan kalkulasi, di mana ada sini ada Emonov Calvi 20,2000, juga ada Flood VRMS, Flood Real Power. Nah, fungsi ini untuk memanggil Emonlib untuk menghitung VRMS dan Real Power, yang dimana parameter mengatur akurasi dan jumlah sampel. Efeknya itu trade-off kecepatan versus akurasi yang di bagian ini. Nah, kemudian masuk dalam di sini yang dimana ada if VRMS. Nah, ini adalah penstabilan data, dimana jika pembacaan tegangan di luar rentan wajar dalam kurung noise atau kesalahan, dia dipaksa ke nilai 220. Dia ndak akan mau pergi lonjak di atas 300, juga ndak akan mau turun sampai 150. Ini supaya pas turun mau hidup SP32 dia ndak mau terlalu lonjak dong, karena ya ini turang sensor CMPT dan ACS memang mesti banyak dikalibrasi dia. Kalau salah kalibrasi lain kali DP lonjakan tinggi, makanya orang atur supaya DP lonjakan tidak mau sampai ribuan dong, cuma sampai 300, kong dia tidak akan mau di bawah 150 lagi. Nah, kemudian jika daya sangat kecil atau di bawah 5 watt dianggap noise dan diganti dengan base tambah random agar tidak nol total. Ini dia di bawah 5 watt dang. Karena orang di sini memakai beban lampu LED. Kalau orang mau pakai lampu pijar lagi dia mesti kalibrasi ulang. Kemudian masuk di sini. Nah, ini dia adalah hitung arus dari biaya dan tegangan, di mana I sama dengan P kali F, yaitu arus sama dengan daya bagi tegangan, di mana asumsi daya nyata konsisten dengan VRMS. Perhitungan sederhana cukup untuk monitoring dasar. Ini DP sebuah rumus ini dia. Kemudian masuk dalam ini smoothing, di mana pertama kali inisial yaitu smooth nilai langsung yang di sini. Nah, penjelasan yang lebih lengkap di mana smooth AP ini adalah satuannya watt. Hasilnya
milidetik. Untuk smooth tegangan ada smooth arus dan smooth daya. Nah, bagian smooth ini ada smooth tegangan, smooth arus, dan smooth daya. Nah, ini adalah sebuah bagian akumulasi energi kWh yang dimana dia akan menghasilkan milidetik, yaitu berupa di sini dia akan menghitung dari tegangan akan dikali VRMS, kemudian tambah dengan ini smooth alpha dikali lagi smooth tegangan juga. Nah, ini dia adalah sebuah rumus untuk dia mau menghasilkan dimana 1 jam sama dengan 3600 per detik. Aduh, salah ini cedek. Nah, masuk dalam bagian ini, bagian smooth ini adalah nilai langsung dari formula smooth tegangan, smooth arus, dan smooth daya. Nah, kemudian masuk dalam sini akumulasi energi, di mana dia akan menghitung tiap milidetik, sama seperti 1 jam sama dengan 3600 detik. Kalau milisecond dia sampai ini dia juga akan menghitung milisecond, karena kWh ini akan dimasuk dalam kWh karena dia akan menghitung tiap milidetik. Kemudian ini cos kWh, ini adalah rumus untuk hitung biaya. Kemudian ini ada save energy data EEPROM, di mana dia akan menyimpan kWh dan biaya yang akan dibayar, yaitu biaya kWh. Dia akan simpan di bagian ini. Nah, kemudian masuk dalam Blink update. Ini Blink ini adalah tampilan dari Blink, di mana akan ditampilkan tegangan, arus, daya, kWh, dan cost, itu biaya pembayaran dia per bulan berapa. Kemudian masuk dalam sini void energy, yaitu membaca kWh dan cost pada bot. Itu apa? Kemudian masuk dalam void update LCD, yang dimana di sini LCD akan menampilkan tegangan, menampilkan arus, daya, juga energi atau kWh, cost atau biaya. Ya, baiklah, itu dari codingan yang kami pakai untuk judul kontrol dan monitoring daya listrik bagi pengemudi. Sekian dan terima kasih.